Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dok. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kasus kelompok 3. Anggota kelompok 3-nya ada Makrina Weni Misa, 16125, Ahmad Ramadan, 1864, Yoga Pratama, 1869, Franky Samuel, 1870, Citakan Faros, 1873, Renatasya Dewanti, 1883. Kasus lapangan 3. Untuk meningkatkan imunitas pasca vaksinasi pada unggas dapat dilakukan dengan penambahan bahan yang bersifat sebagai imunostimulator. Beri beberapa contoh bahan yang bersifat sebagai imunostimulator dan jelaskan mekanismenya dalam meningkatkan respon imun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pendahuluan. Pencegahan penyakit pada unggas salah satunya dilakukan dengan cara vaksinasi. Permasalahan utama vaksinasi dikarenakan tidak semua vaksin akan menghasilkan titer antibodi yang tinggi, sehingga dapat menggunakan beberapa bahan yang mampu memicu peningkatan respon imun atau yang disebut imunostimulator. Mekanisme umum dari imunostimulan dapat memperbaiki ketidakseimbangan sistem imun dengan cara meningkatkan dan memperbaiki imunitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada penjelasan umum mengenai imunostimulan. Imunostimulan merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pertahanan spesifik dan non-spesifik pada tubuh hewan. Senyawa ini menyebabkan adanya induksi sistem pertahanan seluler dan humoral. Imunostimulan atau imunostimulator juga dapat meningkatkan kemampuan sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun. Penambahan bahan imunostimulan dapat mengakibatkan sistem imun non-spesifik aktif, antara lain yaitu makrofag pada vertebrata atau unggas juga, dan hemosit pada vertebrata. Selain meningkatkan aktivitas makrofag, imunostimulan juga memicu adanya reaksi komplement, pengaktifan fagosit, limfosit, dan non-spesifik sel sitotoksik, sehingga terjadi perlawanan dan perlindungan dari tubuh organisme yang mendapatkan imunostimulan terhadap berbagai penyakit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu jenis-jenis imunostimulator secara umum. Yang pertama itu imunostimulan spesifik, bekerja sebagai antigen untuk menstimulasi respon imun, misalnya seperti vaksin. Yang kedua yaitu imunostimulan non-spesifik, itu tidak mempunyai sifat antigenik tetapi dapat meningkatkan respon imun terhadap antigen lain, misalnya adjuvan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa suara saya terdengar kah? Enggak ada jawaban. Sudah terdengar, Kak. Silakan lanjut. Oh ya. Oke.
Jadi jenis imunostimulator itu ada dua. Yang pertama itu ada imunostimulator sintetis dan yang kedua itu ada imunostimulator alami. Nah, untuk contoh dari imunostimulator sintetis ini ada levamisol, simetidin, isoprinosin, thalidomid, sitokin rekombinan, dan vaksin BCG. Nah, untuk contoh dari imunostimulator alami itu ada aloe vera atau lidah buaya, panax ginseng atau ginseng, zingiber officinale atau jahe, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jadi, mekanisme imunostimulator sendiri pada prinsipnya kerja sistem imun dalam menghadapi invasi bahan asing dari luar tubuh bekerja secara serempak, bekerja dengan sel limfosit T helper atau THCD4+ sebagai pusat. Dengan kata lain, suspendibilitas dan resistensinya hewan terhadap infeksi mikroba sangat tergantung pada aktivitas dari sel THCD4+ yang berdiferensi menjadi dua kelompok berdasarkan pada sekresi sitokin, yakni pola respon TH1 dan pada pola respon TH2. Sitokin merupakan protein pembawa pesan kimiawi atau mediator komunikasi intraseluler yang berperan mengendalikan respon imun baik pada sistem imunitas seluler maupun humoral. Next. Mungkin cukup sekian, diambil alih lagi oleh Franky Samuel. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lanjut ke sesi tanya jawab.